Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para alim ulama, begitu juga dengan tokoh masyarakat, cerdas pandai, hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih sempat melaksanakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dijelaskan oleh para sahabatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang selalu melapangkan di dalam daripada kesibukannya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Taib bapak ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian kita tidak lupa menghadiahkan berupa salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Taib bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan sebuah kajian kita, yaitu hadisul ahkam, yang mana sebelumnya kita sudah mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis itu menceritakan tentang alamatul yaumil qiyamatul kubrah, yang mana ketika itu Nabi bertanya kepada sekelompok sahabat yang sedang berkumpul, maka apa kata Rasulullah, apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian diskusikan wahai sahabatku? Maka apa kata sahabat ini? Naskurus sa'atu ya Rasulullah, kami berbincang-bincang tentang permasalahan yang berkaitan dengan hari kiamat. Maka apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, lan taqumas sa'atu hatta taruna 10 ayat, maka kalian ataupun hari kiamat itu tidak akan terjadi, kata Rasulullah, sebelum kalian menemukan 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar, yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat kecil itu sudah banyak terlihat dan juga kita lewati pada kehidupan ataupun mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi di antara yang 10 ini, kata Rasulullah, ketika muncul satu, maka yang 9 lagi itu mengikut pada satu zaman. Tidak akan lama zaman itu berlalu ketika kita bertemu dengan tanda yang pertama disusul dengan tanda yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ataupun hadis yang cukup panjang ya, yang bercerita tentang Dajjal, siapa dan kapan Dajjal itu muncul. Nah, kelanjutan daripada hadis ini ada 3 pembahasan insyaallah yang akan kita dudukkan pada malam hari yang berbahagia ini, mengutip 3 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama adalah tanda-tanda munculnya Dajjal itu seperti apa, dan yang kedua sifat-sifatnya juga seperti apa, dan yang ketiga antisipasi yang dianjurkan oleh Rasulullah dilakukan oleh umatnya biar tidak tergolong daripada golongan kaum yang mengikuti daripada apa yang didakwahi Dajjal itu sendiri. Maka yang pertama, sebagaimana pertemuan yang lalu mungkin ada berkaitan dengan Dajjal sebelumnya, apakah ada keturunan daripada Dajjal itu? Ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Dajjal itu kata Rasulullah huwa aqimun. Aqim itu artinya mandul. Berarti Dajjal itu tidak memiliki keturunan, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan juga tidak memiliki istri dan juga anak. Karena didefinisikan di dalam hadis itu aqim itu adalah mandul, la yuladun lahu, tidak bisa memberikan keturunan. Nah, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Dajjal itu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, diceritakan oleh Imam Muslim di dalam hadisnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya Dajjal ini adalah adik angkatnya iblis. Iblis juga seperti itu, tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah, tapi iblis itu memiliki keturunan. Berbeda halnya dengan Dajjal. Siapa keturunan daripada iblis itu? Jin. Makhluk jin itu adalah peranakan daripada iblis. Manusia itu adalah keturunan daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Berarti jin-jin itu keturunan daripada iblis dan juga makhluk yang ditempatkan alam yang berbeda dengan manusia. Tapi kalau Dajjal itu dinamakan jin, tidak, dinamakan manusia. Ada tanda-tanda kemanusiaan yang ada di dalam diri Dajjal itu sendiri. Berarti beliau itu adalah aqim, tidak memiliki daripada keturunan. Terus bagaimana halnya? Kita sering mendengarkan Dajjal kecil ya. Ini ditanyakan oleh ustaz kita pada pertemuan yang lalu. Apakah ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang itu? Walaupun ada, tapi yang dimaksudkan itu adalah bukan keturunan daripada Dajjal, tidak. Tapi itu adalah sebuah isyarah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Wa inna baina yadayyi sa'ati ad-dajjalin. Di hadis riwayat yang lain Nabi sampaikan ad-dajjalun. Kalau dajjalin itu berarti jamak. Berarti ada dajjal. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan penyebutan ad-dajjalin? Kadzabina qaribun min salasina. Yang mana dajjal itu memiliki sifat pendusta dan pembohong. Ya, bukan berarti setiap orang yang berdusta dinamakan dajjal. Bahaya ini. Ya, karena banyak di media yang memberikan janji tapi tak tertunaikan. Jangan namakan dajjal itu, berhabis jadinya. Kan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang mana dajjal ini sebagai pendusta, qaribun min salasin, yang mana jumlahnya kurang lebih kata Rasulullah 30 orang. Mulai muncul di masaku sampai nanti hari kiamat kalian akan bertemu dajjal. Inilah yang dimaksudkan dengan Dajjal kecil. Tapi bukan berarti mereka keturunan daripada Dajjal yang ada pada saat ini. Kenapa dinisbatkan nama daripada Dajjal kepada mereka? Karena mereka itu adalah pendusta, al-kazzabin, pendusta. Nah, yang 30 orang ini mayoritas munculnya dari Indonesia. Berarti yang lainnya itu dari negara-negara yang lain itu. Berarti banyaknya muncul nabi-nabi ini dari Indonesia, luar biasa. Tapi nabi palsu, ya. Berarti dikategorikan Dajjal di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min salasin, kurang lebih jumlahnya 30 orang, kulluhum yaz'amu annahu nabi. Mereka mengaku bahwasanya diri mereka itu adalah sebagai nabi.
dan sudah mendapatkan wahyu. Bahkan di Indonesia lebih mulia lagi daripada Nabi. Apa statusnya? Jibril itu. Luar biasa nih. Orang-orang Indonesia luar biasa. Ini adalah dikarenakan terlalu pluralis yang ada hukum di Indonesia, sehingga berhak setiap orang mengaku dirinya seperti ini dan seperti itu. Ini bahaya tuh. Bahaya. Yang sudah berlalu di Indonesia, yang dimunculkan di media ada 3 orang. Bagaimana halnya dengan penyebutan nama orang yang berkaitan dengan pendustaan seperti itu? Apakah dinamakan dengan ghibah? Ini sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dipublikasikan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang menyebar fitnah, pembohong, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan ataupun Nabi, ini masuk ke dalam kategori sunnah. Bahkan ada ulama yang mewajibkan untuk menceritakan itu kepada orang lain, membeberkan aib-aibnya, biar orang lain tidak ikut daripada kepercayaan ataupun mungkin ajaran daripada nabi palsu itu sendiri itu. Jangankan orang yang seperti itu, Pak, ada saatnya aib daripada saudara kita itu boleh kita ceritakan. Salah satu di antaranya adalah orang yang suka berhutang. Orang yang suka berhutang, hutang ke si A, hutang ke si B, hutang ke si C, tapi tidak dibayar oleh dia. Maka si A ini diperbolehkan untuk menceritakan kepada orang lain bahwasanya sifat si fulan itu suka berhutang. Itu kan aib itu, Pak. Tapi dikarenakan sifat itu sesuatu yang tidak terpuji, maka boleh kita ceritakan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk tidak banyak korban yang terjadi terkait dengan masalah hutang itu. Ini berkait masalah hutang saja sudah diperbolehkan, apalagi derajatnya, Pak, sudah mengaku sebagai nabi. Siapa mereka? Ada yang dinamakan dengan Ahmad Musaddiqin. Ini di Indonesia juga, ini lahir di Indonesia. Kemudian ada yang awalnya mengaku sebagai nabi, kemudian mendapatkan wahyu yang lebih besar daripada itu sehingga derajatnya naik menjadi Jibril. Siapa dia? Lia Eden. Dan yang ketiga ada lagi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tiga-tiganya ini datang dari Indonesia ini. Dan kebanyakan, Pak, ini terlahirnya di Jawa. Alhamdulillah Tanjung Pinang belum muncul. Jangan sampai muncul ini. Kalau muncul bahaya. Kalau muncul orang yang seperti itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, boleh kita sebut dengan penyebutan Dajjal. Dari mana dasarnya? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dajjal kecil itu adalah memiliki sifat, bukan hakikatnya ya. Ini yang perlu kita dudukkan, bukan hakikatnya mereka itu adalah dajjal, karena hakikat dajjal itu hanya satu orang. Hanya satu orang, yang mana beliau itu adalah aqim, tidak memiliki keturunan, dan mandul. Kalau sudah mandul kan tidak memiliki keturunan. Seperti itu. Yang mana aqim ini ada dari pihak laki-laki dan juga ada dari pihak perempuan. Mayoritas aqim ini dari pihak perempuan. Ya, karena kalau dari pihak laki-laki itu tidak terlalu terpublis dia. Nah, kalau mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah berikan amanah berupa anak, ataupun mungkin berikan rizki berupa anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tanda-tanda yang muncul sebelum Dajjal itu keluar. Pernah sudah kita ceritakan ya, sekelompok orang Yahudi terdampar di sebuah pulau, bertemu dengan hewan al-jassasah. Kemudian yang mana beliau itu diamanahkan oleh Allah dalam satu riwayat untuk menjaga daripada itu Dajjal. Tapi kalau kita baca di media, al-jassasa ini dinisbatkan sebagai hewan peliharaan daripada Dajjal, padahal tidak. Hakikatnya tidak. Tapi diberikan amanah untuk menjaga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar bisa berbicara seperti halnya manusia, untuk menceritakan kondisi daripada Dajjal yang ada di belakang dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa inna qabla khurujid dajjal salasatu sanawatin sidadin yusibun nasu fiha ju'un sadidun. 3 tahun kata Rasulullah sebelum munculnya Dajjal itu sudah kita temukan tanda-tandanya.
Apa tanda-tandanya? Tahun yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan langit, wahai langit kata Allah, jangan turun ataupun mungkin tidak boleh menurunkan hujan karena itu adalah rahmat dari Allah. Dilarang oleh Allah menurunkan hujan kurang lebih sepertiga. Ya ditahan. Selama 1 tahun itu biasanya turun hujan. Tapi tahun yang pertama sepertiga darinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul tanda-tanda kemarau. Kalau sudah sepertiga ditahan hujan itu kan kita pun terasa terkadang di Tanjung Pinang. Kalau sudah musim kemarau ya luar biasa. Nah, kita sangat membutuhkan kehidupan berupa air itu. Maka setelah berlalu 1 tahun Allah larang itu embun untuk menurunkan hujan, hanya sepertiga dilarang, 2/3 masih boleh. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tanah ataupun bumi, wahai bumi, tidak boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mana larangan itu dari golongan makhluk yang lain. Itu tahun pertama. Tahun yang kedua kata Rasulullah 2/3. 2/3 itu tidak turun lagi hujan, hanya sepertiga selama 1 tahun. Biasanya 1 tahun itu 1 ton. Ini perumpamaan. Kemudian tahun yang kedua 2/3 lebih dahsyat lagi daripada kemarau yang dialami oleh umat manusia. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, tahun yang ketiga sama sekali tidak turun hujan selama 1 tahun itu. Seluruh daripada dunia, bukan hanya di Tanjung Pinang saja, bukan hanya di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah Pak, ini sudah terbiasa mereka 1 tahun itu tidak turun hujan itu. Di Saudi Arabia, kemudian di Mesir, apalagi di Sudan. Sudan itu ada teman kita yang di sana mendefinisikan musim di Sudan itu hanya 2. Yang pertama musim panas, yang kedua musim panas sekali. Nah, ini luar biasa, musim panas dan musim panas sekali. Kalau di Mesir itu masih ada hawa-hawa Eropa, masih ada musim dingin di sana, sehingga kehidupan lebih tenang, lebih nyaman di Mesir dibanding. Allah perintahkan langit tidak akan sama sekali tidak menurunkan hujan selama 1 tahun. Begitu juga dengan bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan selama 1 tahun. Ini beruntung nelayan ini Pak, nah, karena ikan masih ada. Tumbuh-tumbuhan begitu juga dengan hewan selama 1 tahun itu. Apa saja hewan yang memiliki kuku? Ayam, itu kan punya kuku dia. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kondisi umat muslimin ketika itu untuk mengkonsumsi makanan? Bagaimana mereka peroleh daripada makanan itu? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menikmati dengan kalimat tahlil, kemudian takbir dan juga tasbih, begitu juga dengan tahmid. Ketika mereka berzikir dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, seolah-olah lambung mereka penuh kata Rasulullah. Ini kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah Dajjal ketika kemarau panjang, yang mana Dajjal itu diberikan kekuasaan oleh Allah bisa menurunkan hujan. Ini kan fitnah yang luar biasa ini Pak. Lagi kemarau, datang orang yang memerintahkan embun itu untuk turun hujan. Nah, kalau keimanan kita lemah, nah ini Tuhan ini, otomatis kita akan mengakui bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan. Ini luar biasa. Daripada tanda-tanda awal munculnya daripada itu Dajjal. Nah, diceritakan oleh Rasulullah SAW seperti apa ciri-cirinya. Sering kita melihat Pak, gambar Dajjal itu kan matanya satu, di jidatnya doang. Itu bukan Dajjal itu permisalan. Dajjal itu memiliki 2 mata, lahu ainain, punya 2 mata kata Rasulullah. Satu matanya buta dan satunya lagi baru berpenglihatan tidak terlalu jelas. Berarti matanya tetap 2, tapi satunya buta. Butanya itu seperti halnya buah anggur yang muncul di matanya, keluar hitamnya itu keluar, berwarna putih. Ya, itu sebelah kanan yang bisa melihat dari sebelah kiri. Itu salah satu ciri-ciri daripada Dajjal.
Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Bainama ana naimun. Suatu ketika aku tertidur di dalam tempat tidurku, kata Rasulullah. Maka di dalam hadis ini Nabi bermimpi, dan mimpinya Rasulullah itu adalah bahagian daripada hadis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang disaksikan dan juga diakui oleh Rasulullah, itu adalah bahagian daripada hadis. Jangan dimisalkan dengan kita, Pak. Terkadang kita mimpi, jangan kita nisbatkan itu adalah ilham dari Allah. Belum tentu. Tapi Nabi ketika mereka bermimpi, para nabi-nabi ketika bermimpi itu diilhamkan, diwahyukan oleh Allah dengan perantaraan Jibril. Maka itu adalah bahagian daripada hadis. Boleh kita ceritakan mimpi daripada Rasulullah, karena itu adalah bahagian daripada hadis. Bainama ana naimun, suatu ketika aku tertidur dan bermimpi di dalam tidurku, kata Rasulullah. Yang mana sebelumnya didefinisikan oleh para ulama kita bahwasanya mimpi itu kan 3 bagian. Ini sudah pernah kita jelaskan. Yang pertama, mimpi dikarenakan banyak pikiran. Ya, mimpi dikarenakan banyak sekali pikiran. Sebelum tidur sudah sudah berpikir kemana-mana. Bisa jadi terbawa alam sadarnya. Ini mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua dikarenakan ulah daripada jin. Nah, mimpi yang seperti inilah yang dimakruhkan untuk diceritakan kepada orang lain. Kalau bapak ibu mimpi buruk, Pak, biarkan bapak sendiri yang menikmati daripada mimpi itu. Jangan ceritakan kepada istri itu. Padahal kita mendengar itu pula yang hendak kita ceritakan kepada istri. Bukan hanya kita, bayang-bayangan daripada pikiran kita, terkhusus orang yang tidak membersihkan kakinya dan juga tidak membacakan doa sebelum tidur. Nah, doa sebelum tidur itu kan luar biasa. Itu adalah penangkal daripada mimpi buruk. Nah, kalau kita mimpi buruk terbangun, kata Rasulullah, maka berludahlah ke sebelah kirimu salah satu marrat, 3 kali. Dalam artian berludah di situ tanpa harus mengeluarkan air liur. Kebetulan istrinya tidur di sebelah kirinya, nah udah kena, diisyaratkan saja berludah ke sebelah kiri dengan 3 kali. Itu kalau mimpi buruk. Nah, mimpi yang ketiga adalah mimpi yang diilhamkan oleh Allah. Kalau manusia seperti kita namanya ilham, tapi kalau standarnya daripada Nabi dan Rasul namanya wahyu. Berarti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di dalam tidurnya. Apa yang dialami oleh Rasulullah? Bainama ana naimun atufu bil Ka'bah. Ketika aku bermimpi di dalam tidurku, aku melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Itu dinamakan dengan tawaf. Atufu bil Ka'bah, aku melaksanakan tawaf. Fa idza rajulun adamun sabatus sya'ri yantifu aw yuhraku ra'suhu ma'an. Ketika dalam pelaksanaan tawaf, kata Rasulullah, aku bertemu dengan seseorang yang rambutnya lurus dan basah. Apabila dia merunduk maka bercucuran air dari kepalanya. Maka ditanya oleh Rasulullah sekelompok, apakah dia orang ataupun malaikat? Tidak dijelaskan dalam hadis itu. Siapa orang ini, kata Rasulullah? Maka apa kata mereka? Innahu ibnu Maryam. Sesungguhnya dia itu adalah anaknya Maryam bernama Isa alaihi salam. Itu Isa alaihi salam. Ternyata kalau kita telusuri, Pak, di antara rasul yang 25 rasul, ya, kalau nabi banyak ribuan, di antara rasul yang 25 itu yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Nabi Isa. Baik ia dari segi sifatnya, baik ia dari segi ciri-cirinya, baik ia dari segi fisiknya. Yang hampir mirip dengan Rasulullah itu adalah Nabi Isa. Inilah kekeliruan daripada kaum Nasrani beranggapan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Nabi akhir zaman. Karena di dalam kitab Injil asli, yang asli ya Pak, bukan karangan Paulus ya, bukan karangan daripada pendeta. Kalau sekarang kita lihat, ini kan ruang lingkupnya Muslim ya, bukan secara umum, kan seperti itu.
Yang aslinya itu diceritakan di situ bagaimana sifat-sifat daripada Nabi Isa ataupun sifat-sifat daripada Nabi yang bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad, bernama Ahmad. Maka sekelompok orang yang berpaham kepada kitab itu mengatakan bahwasanya sifat itu kan ada di dalam kepribadian Nabi Isa, berarti dialah Nabi akhir zaman. Ini sekelompok orang yang notabenanya Kristen Koptik, Kristen Ortodok, yang pusatnya pada saat ini ada di Mesir. Itu Kristen Ortodok itu ada di Mesir. Mereka percaya akan keesaan Allah. Nah, ketika terjatuh di astagfirullahaladzim, mendapatkan rezeki alhamdulillah. Nah, itu adalah Kristen Ortodok. Bedanya, kalau kita tidak terlalu faham, tidak terlalu jeli, otomatis kita tidak bisa membedakan mana pendeta, mana seorang syekh. Kalau di Mesir itu jenggotnya panjang, ubanan juga itu. Nah, ini kan mirip syekh betul itu. Pakai serban. Yang membedakan itu hanya kalung yang mereka gunakan. Ya, terkadang kan kalung itu tidak nampak oleh kita. Ini syekhnya, kita panggil syekh. Otomatis mereka itu tersenyum. Ini saya syekh atau seperti apa? Nah, yang mereka tidak yakini itu adalah bahwasanya Rasulullah itu dinobatkan sebagai Nabi akhir zaman. Mereka tidak menerima. Kenapa? Yang mereka akui adalah Isa itu Nabi akhir zaman, bukan sebagai Tuhan. Itu Kristen Ortodok yang hampir mendekati tuntunannya ke dalam agama Islam. Mereka yakin bahwasanya keesaan Allah. Kemudian yang mereka pertanyakan adalah Nabi akhir zaman itu adalah dengan Nabiullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama oleh Rasulullah bertemu ketika melaksanakan sebuah isyarat nanti munculnya Nabi Isa bersamaan dengan Imam Mahdi. Ini di lain waktu akan kita dudukkan. Isa dengan Imam Mahdi itu sama, dan Imam Mahdi ini tidak boleh setiap orang ataupun orang tertentu mengaku dirinya bahwasanya beliau itu adalah Imam Mahdi. Tidak ada ciri-cirinya, Pak. Apa kata Rasulullah? Sedikit kita singgung bahwasanya Imam Mahdi itu, kata Rasulullah, diceritakan di dalam sebuah hadis, adalah dari keturunanku, berarti ahli bait. Nah, ahli bait itu, nah, siapa ahli bait? Bukan ahli bait di dalam rumah kita ya, tidak. Ahli bait menisbatkan kepada masih ada jajaran daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diistilahkan di Indonesia para habaib itu kan ahli bait itu. Maka apa kata Rasulullah? Imam Mahdi itu muncul daripada keturunanku, dan namanya tidak jauh berbeda dengan namaku. Siapa namanya? Ahmad bin Abdullah. Imam Mahdi itu namanya Ahmad bin Abdullah bersamaan dengan Nabi Isa. Dan ada diceritakan di dalam riwayat yang lebih sahih, siapa di antara dua ini yang membunuh daripada Dajjal? Apakah Imam Mahdi ataupun Nabi Isa? Yang lebih cenderung pendapatnya adalah Nabi Isa. Bahkan ada yang mengatakan Imam Mahdi. Walaupun Nabi Isa diturunkan pada zaman itu, tapi posisinya bukan siapa imamnya? Imam Mahdi. Ketika sholat nanti di Palestina, yang imamnya adalah Imam Mahdi, makmumnya salah satu di antaranya adalah Nabi Isa. Kenapa diutus Nabi Isa dengan Imam Mahdi? Untuk membunuh daripada Dajjal. Padahal ketika ketahuan oleh Dajjal bahwasanya Nabi Isa sudah diturunkan oleh Allah, kabur dia. Padahal kekuasaannya luar biasa. Kabur, lari terbirit-birit, dikejar oleh Nabi Isa. Kemudian dibunuh. Maka di dalam mimpi itu bersamaan Nabi bertemu dengan Nabi Isa, itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itulah yang membunuh daripada Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan daripada tawafnya, bertemu dengan seseorang yang kakinya bengkok. Dalam artian cara jalannya tidak normal, kakinya terlalu pendek, tidak setara dengan badannya, badannya kekar, yang mana rambutnya gimbal ataupun keriting dia. Itu rambut daripada Dajjal. Matanya dua, kata Rasulullah. Satu tidak bisa melihat, a'war, ataupun tidak bisa terlihat, buta dia, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri bisa melihat tapi tidak terlalu jelas.
wa maktubun baina ainaihi kafar, dan tertulis dah di atas jidatnya tulisan kafir. Maka ditanya oleh Rasulullah, ini siapa ini? Maka apa kata sekelompok orang itu? Innahu dajjal, sesungguhnya dia itu adalah dajjal. Nah, dari sinilah yang menjelaskan bahwasanya ciri-ciri daripada dajjal itu dulu sudah pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badannya besar, tidak serasi dengan kakinya sehingga cara jalannya itu tidak normal. Kemudian rambutnya keriting dan juga matanya dua, satu cacat, satu bisa melihat. Tertulis di dalam ataupun di jidatnya itu bertuliskan kafir. Kulitnya berwarna kemerah-merahan. Ini sifat daripada yang ada di dalam tubuh dajjal itu sendiri. Taib, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berikut ciri-ciri daripada dajjal di mana? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Munculnya dajjal itu dari mana? Setelah kita telusuri beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah? Yakhrujud dajjalu min yahudiyan asbahan. Yang mana dajjal itu nanti muncul sudah memiliki pengikut kurang lebih 70.000 dari golongan Yahudi. Berarti tentara daripada dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Berapa jumlahnya? 70.000. Di mana munculnya? Di Aspahan. Nah, Aspahan itu dari mana? Apakah daerah Kepulauan Riau atau seperti daerah Natuna? Nah, Aspahan, bi hurufun ha besar ya, kan ada namanya Aspahan atau yang lainnya, itu beda maknanya. Karena bahasa Arab itu Pak, beda huruf saja itu maknanya beda. Ya, tujuannya juga berbeda. Sama dengan Al-Masihu Isa dan Masihud Dajjal, itu dua istilah yang berbeda. Kalau Masih dinisbatkan kepada Dajjal berarti artinya pembohong dan pendusta. Kalau Masih Al-Isa Al-Masih, pembawa kabar gembira yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan Mas Isa Al-Masih dengan Masihud Dajjal seperti itu. Aspahan itu daerah mana? Khurasan itu dulu luasnya luar biasa. Ujungnya sampai ke India. Berarti ada beberapa negara. Yang kedua adalah Syria, yang ketiga adalah Iran, dan yang keempat adalah India. Ini namanya Khurasan. Berarti daerah situlah munculnya Dajjal, sehingga Indonesia selamat. Tidak disebutkan oleh Rasulullah ciri-ciri yang ada di pulau-pulau Indonesia, tidak. Berarti munculnya dari Khurasan, Asfahan, yang mana Dajjal itu dinisbatkan dengan seseorang ataupun sama tasabbuh ahadum falyasta'iz billahi min arba'ati yaqul. Taib, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Dajjal itu mirip dengan seseorang. Siapa seseorang itu? Bernama Ibnu Qutun. Ibnu Qutun itu nama lengkapnya Abdul Uzza Ibnu Qatan bin Quraish bin Khuza'ah. Ini zaman jahiliyah itu, sekarang tidak ada. Pernah seseorang itu mirip dengan Dajjal kata Rasulullah, yang mana beliau itu dari kabilah Khuza'ah. Khuza'ah itu dulu kurang lebih tahun 5 Masehi ataupun mungkin sebelum Hijriah, tahun 5 sebelum Hijriah, pernah menguasai dataran Mekah. Nah, ada seseorang terlahir persis mirip daripada Dajjal. Nah, sampai saat ini belum pernah diceritakan oleh Rasulullah ada orang lain lagi yang mirip daripada Dajjal. Nah, kalau ada orang yang terlahir mata satu, itu mungkin dikarenakan cacat itu. Dikarenakan cacat, kekurangan apa yang lain segala macam, ya. Kadang ada matanya satu itu langsung, oh ini anak Dajjal, kan seperti itu. Kasihan orang tuanya Pak. Itu kan ujian yang diberikan Allah. Mereka mendapatkan musibah memiliki anak yang seperti itu. Jangan sekali-kali dinisbatkan dengan Dajjal. Tak boleh itu. Karena Dajjal itu adalah pendusta. Nah, Khurasan diceritakan oleh Rasulullah SAW lebih cenderung antara Irak dengan Iran.
Itu Khurasan. Munculnya Dajjal dari sana, dan juga munculnya Imam Mahdi hampir dataran ataupun tempat yang sama. Imam Mahdi munculnya dari Khurasan, kemudian Dajjal itu juga munculnya dari Khurasan. Untuk apa? Ini menceritakan tentang kehidupan daripada dua yang berbeda. Yang pertama imam dan yang kedua adalah Dajjal. Itu satu masa. Setelah berlalu 40 hari umur daripada itu Dajjal, baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Imam Mahdi dan yang kedua adalah Isa al-Masih. Nah, kebanyakan orang-orang yang berfaham Syiah yang di Iran mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu munculnya dari golongan Syiah. Ini pemahaman yang keliru, Pak. Pemahaman yang keliru ini sudah diklarifikasi oleh ulama-ulama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga mendebat mereka bahwasanya Imam Mahdi itu bukan dari golongan Syiah, apalagi Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu adalah pemahaman yang sesat, yang mengatakan bahwasanya Jibril itu salah di dalam memberikan wahyu. Seharusnya bukan kepada Muhammad kata mereka, terus kepada siapa? Kepada Ali. Ini luar biasa kesesatannya itu, sampai-sampai Jibril kata dia salah. Yang bisa tersalah itu kan ketika kita mengurus paspor, mengurus apa namanya KTP dan yang lain, itu aja tersalah itu. Nah, mungkin malaikat Jibril juga tersalah. Nah, otomatis mereka itu adalah pemahaman yang sesat dan menghalalkan di dalam kehidupan mereka yang dinamakan dengan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Nah, ini di Indonesia sudah ada daerah tertentu ini, Pak, yang sudah melakukan kawin kontrak. Kita tidak menjelaskan daerahnya mana. Saya khawatir bapak-bapak ke sana. Nikah kontrak itu kan yang diuntungkan laki-laki, yang dirugikan perempuan. Anehnya siapa yang terakhir ngontrak perempuan itu hamil, dialah ayahnya. Padahal belum tentu vaksinnya datang dari dia. Kan vaksin dari yang lain, mungkin Sinovac ataupun AstraZeneca dan yang lain kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita antisipasi, bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan tanda-tanda yang sudah pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, terkhusus ilmu di bidang ketauhidan, keesaan Allah. Kita harus memahami sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Ya, sifat yang mustahil itu adalah salah satu menyamakan daripada sifat manusia yang baharu. Padahal Allah itu kan mukhalifatul lil hawadis, berlainan daripada yang baharu. Siapa yang baharu? Itu manusia. Nah, kalau mirip dengan manusia bukan Tuhan itu. Itu salah satu dasar kata Rasulullah, sehingga ada seorang mukmin, beliau itu adalah pejantan tangguh. Kenapa disebut dengan pejantan tangguh? Seorang mukmin ini mendengarkan kabar bahwasanya Dajjal itu sudah muncul dari Khurasan. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Bukan menghindar dia datangi ke Khurasan. Dia datangi. Ini keimanan dia luar biasa itu. Sebelum sampai menemui daripada Dajjal yang 70 orang dari kalangan Yahudi ini, yang mana diceritakan juga di dalam hadis yang lain, sekelompok daripada pengikut Yahudi yang memberikan kekacauan di dunia, sifat-sifatnya jelas. Orangnya pendek, kulitnya putih, matanya sipit, hidungnya pesek. Kita tidak menyebutkan itu dari mana. Kalau orang Indonesia kan, mohon maaf, ini rata-rata hidungnya pesek tapi kulitnya sawo matang. Bahkan ada yang sawo sudah terlalu matang, sehingga agak gelap dia. Tapi kan sawo yang agak matang itu, Pak, manis dia kan, situ manis luar biasa. Tapi itu hadis sahih itu. Ciri-ciri daripada sekelompok orang yang mana mereka membuat kekacauan, yang mana kekacauan itu tidak hanya sebatas daripada ekonomi saja. Nah, itu kan sudah terpikir oleh kita sekelompok mana itu kan seperti itu. Ya, yang mana mereka matanya sipit. Kalau orang Indonesia tidak sipit itu. Sipitnya ketika ngantuk. Ini pada sipit. Nah, kemudian ciri-cirinya juga pendek, putih mereka, rambutnya lurus dan yang lain. Wallahu alam apakah mereka dari golongan mana seperti itu. Ya, itu pengikut yang disebabkan kepada Dajjal itu sendiri, membuat kekacauan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah seorang mukmin ini
ia mendatangi, memberanikan diri, didatangi langsung. Siapa yang ia datangi? Dajjal. Sebelum sampai ke Dajjal itu, pengawal daripada itu Dajjal, tentara-tentara yang 60.000 itu menghalang, bertanya kepada seorang mukmin itu, ente siapa? Saya hendak bertemu dengan yang namanya Dajjal, kata dia. Jangan kita contoh Pak orang ini. Kenapa? Karena keimanan kita belum sampai situ. Ya, ini adalah anjuran daripada Rasulullah. Kalau keimanannya tidak kuat, jangan datangi. Kalau bisa menghindar dari situ. Tapi yang diceritakan oleh Rasulullah, seorang pemuda yang keimanannya luar biasa langsung mendatangi, dihalang oleh tentara daripada Dajjal. Saya mau bertemu dengan Dajjal. Untuk apa? Saya mengatakan bahwasanya dia itu tidak Tuhan. Nantang dia. Dia itu adalah Dajjal, pendusta. Maka apa kata pengikutnya? Apakah kamu tidak yakin bahwasanya dia itu adalah Tuhan? Tidak yakin. Saya tidak yakin. Maka pemuda ini dibawa oleh daripada pengikut Dajjal itu sendiri, hendak dibunuh dia, hendak dicincang ataupun dipotong lehernya, tapi dilarang oleh Dajjal. Tunggu, kita tanya dulu, kita interogasi dulu ini orang, apakah keimanannya goyang ataupun tidak. Isa, kita lanjutkan yang sedikit ini ya. Apakah keimanannya goyang atau tidak? Apa kata Dajjal? Ambil gergaji. Gergaji diambil oleh pengikut daripada Dajjal. Gergaji kepalanya sampai, mohon maaf, ke bawah, sampai terbelah ke bawah. Sudah terbelah dua, jantungnya masih hidup. Kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal. Engkau hidup, hidup kembali. Maka apa kata Dajjal? Hai anak muda, kamu kan sudah saya bunuh, kemudian saya hidupkan kembali. Apakah kamu yakin saya itu adalah Tuhan? Kalau mungkin keimanan kita sudah bisa menghidupkan orang yang mati, kan bisa jadi goyang ada. Jangankan masalah hal yang seperti itu, 200.000 dalam amplop saja ketika kampanye sudah goyang. Apalagi hal yang sedemikian ya, seperti itu luar biasa. Kalau bisa menghindar ya, tidak goyang dia. Setelah hidup kembali, saya tidak percaya, kata pemuda itu, kamu ini adalah pendusta, kamu itu adalah Dajjal yang sudah diceritakan oleh Nabi kami dulu, kamu bukan Tuhan. Ini orang ngeyel ini, kata Dajjal. Ini bahaya ini kalau dibiarkan menyebar kemana-mana, harus diselesaikan ini. Kamu bukan Tuhan, aku bisa membaca di jidatmu itu tertulis, apa tulisannya? Kafir. Itu hanya orang yang beriman saja. Akhirnya dibunuhlah pemuda itu. Ini adalah seorang pemuda. Maka yang pertama adalah kita harus menguatkan daripada ketauhidan kita. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masihid dajjal. Ulang-ulang doa ini, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah man hafadha 10 ayatin fi awwali suratul kahfi usima min dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi, maka mereka diberikan tameng oleh Allah sehingga tidak akan terpedaya oleh bujuk rayuan Dajjal. 10 ayat Pak, hafal itu. Ya, berarti Ahad besok kita coba. Dan yang terakhir, kalau tidak kuat keimanannya, menghindar dah daripada fitnah itu Dajjal. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat Jumat ini, salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu salat Isya sudah masuk ya. Ini sudah dipersiapkan Ustadz Ali pertanyaan-pertanyaannya. Memang saya habiskan waktu biar kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.